I have this dance? Yes, you may. No one. Then myself. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul A Cheerful Christmas. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang mendapat pekerjaan untuk mendekorasi sebuah rumah mewah milik keluarga bangsawan. Sejak keluarga bangsawan itu pindah ke Amerika, mereka semua jadi kehilangan kebahagiaan Natal, terutama putra mereka yang kini udah dewasa. Wanita ini pun kemudian berusaha agar pria itu bisa mengingat kenangan bahagianya saat masih kecil, dan mereka berdua akhirnya diceritakan saling jatuh cinta. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari dua wanita cantik bernama Lauren dan Colin yang menjalankan usaha sebagai I.O. atau penyelenggara acara. Kebanyakan tugas mereka berdua adalah mendekorasi rumah dengan suasana Natal, tapi kadang-kadang ada juga klien yang meminta mereka untuk mengadakan pesta menyambut hari Natal. Here we are. Tepat di hari itu, Colin tiba-tiba mendapat pekerjaan dari keluarga Anderson, yaitu keluarga bangsawan kaya yang menempati urutan ke-53 dari tahta kerajaan Inggris. Tentu aja hal itu merupakan berita gembira, karena jika mereka berhasil memuaskan klien, maka usaha kecil ini akan menjadi terkenal. Kemudian di malam harinya, Lauren menelpon ayahnya bernama Ian yang lagi berada di kota Boston untuk mengadakan acara amal bagi tunawisma. Sayangnya di hari Natal tahun ini Ian gak bisa pulang tepat waktu karena dia akan sibuk mengurus bank makanan yang pasti mendapat sumbangan dari berbagai donatur. Fly safe, Dad. Bye, honey. Keesokan harinya, mereka berdua akhirnya tiba di rumah keluarga Anderson yang berada di Amerika. Di sana, mereka berdua bertemu dengan pengurus rumah tangga bernama Joyce yang memberitahu tugas apa aja yang harus mereka kerjakan. Selain mendekorasi rumah, ternyata keluarga Anderson juga meminta mereka berdua agar mengadakan pesta kecil-kecilan yang akan diadakan tanggal 23 Desember. Joyce pun memperbolehkan mereka untuk mendekorasi semua ruangan di rumah ini, kecuali ruangan kerja dan kamar tidur yang bersifat privasi. Di saat Lauren melihat-lihat ruangan di rumah itu, dia akhirnya bertemu dengan pria bangsawan bernama James yang gak tahu kalau orang tuanya udah menyewa jasa mereka. Lauren lalu memperlihatkan daftar tugas yang diberikan oleh Joyce, yaitu mendekorasi rumah, kemudian memberikan hadiah bagi kerabat dan menyiapkan pesta Natal. Di luar dari daftar tersebut, Lauren kemudian bertanya tentang kegiatan apa yang dilakukan oleh keluarga Anderson dalam menyambut hari Natal. Namun James mengatakan kalau dia lagi sibuk dengan pekerjaannya dan meminta Lauren untuk melakukan tugas yang hanya diberikan oleh Joyce. Lalu ketika Lauren membawa ornamen ke rumah keluarga Anderson, James yang kebetulan berada di ruang kerjanya menjadi terganggu akibat suara berisik dari Lauren. James pun akhirnya meminta Lauren agar tetap tenang, tapi Lauren terlalu bersemangat untuk mendekorasi rumah itu yang menurutnya sangat luas dan banyak ruangan. Di saat Lauren berada di luar, dia tiba-tiba mendapat telepon dari Colin yang memberi kabar kalau ada dua klien baru yang ingin memakai jasa mereka. Mereka berdua lalu sepakat kalau Colin akan menangani klien yang baru, sedangkan Lauren akan mengerjakan semua tugas dari keluarga Anderson sendirian. Sebelum Lauren selesai mendekorasi pintu luar, Joyce mengajaknya untuk makan siang sambil bercerita kalau dia udah bekerja bagi keluarga ini sejak James berumur 5 tahun. Di sana, Joyce juga menceritakan kebiasaan James waktu masih kecil yang hobi membuat boneka salju di masa Natal. Selain kegiatan itu, James dan orang tuanya juga memiliki kebiasaan lain, yaitu menebang sebuah pohon yang kemudian mereka hias bersama-sama. Sayangnya, Joyce nggak tahu tradisi lengkap keluarga Anderson waktu mereka tinggal di London, karena di setiap hari Natal dia selalu menghabiskan liburan di rumah adiknya.
holidays with my sister. But I do know You must really care about them to have moved halfway across. Di saat Lauren melanjutkan pekerjaannya, tiba-tiba datang seorang wanita bernama Miriam yang merupakan seorang pengacara sekaligus teman James dari kecil. Mereka berdua kemudian berbicara tentang rencana James yang ingin membeli sebuah perusahaan dan acara pesta yang biasa diadakan keluarga Anderson untuk menyambut hari Natal. That's why they've hired this Christmas coach to take care of things around here. I always look forward to our family's annual Christmas party. Lalu sesampainya di rumah, Lauren langsung membahas tentang pekerjaannya yang udah mendekorasi beberapa ruangan di rumah James. Lauren pun berencana untuk membuat momen yang terbaik karena menurutnya James sudah kehilangan kebahagiaan Natal yang selalu dia rasakan waktu masih kecil. It's like he lost his Christmas spirit. Special than being coached on how wonderful Christmas can be. Keesokan paginya, Lauren masuk ke ruang kerja James untuk memberikan sedikit hiasan pada mejanya. Lalu ketika James masuk ke ruangan itu, dia sempat berbicara kepada Joyce yang memintanya agar nggak banyak komplain pada apa yang dikerjakan oleh Lauren. you should thank Lauren for being so thoughtful. Beberapa waktu kemudian, James melihat Lauren yang sedang membuat boneka salju, sehingga dia membawakan topi milik kakeknya yang biasa dia gunakan. James pun akhirnya mau bercerita tentang kebiasaannya waktu masih kecil, dan dari cerita itu Lauren lalu ingin mengajaknya untuk membuat boneka salju yang lainnya. You know, and a shovel instead of a broom. Better yet, why don't you just help me make a second snowman? Setelah mereka selesai, James selalu memberikan nama pada kedua boneka salju itu yang diambil dari nama kakek dan neneknya yang udah meninggal. Di waktu yang sama, Joyce kemudian datang membawakan mereka coklat hangat yang membuat James semakin teringat akan masa kecilnya yang bahagia. Good outside on a cold day. Don't you think it tastes better that way? Selain membicarakan masa lalunya, James selalu bertanya bagaimana Lauren dan sahabatnya itu bisa memulai bisnis mereka. Lauren pun menjelaskan kalau dia terinspirasi dari ibunya yang udah meninggal, yang sangat menyukai masa Natal dan selalu berusaha untuk membahagiakan orang lain. It was my mom who inspired me. She loved Christmas. But if you need any help, you obviously know it. Lalu setibanya di kantor, Lauren memperlihatkan ruangan pesta di sebuah hotel yang biasa dipesan oleh keluarga Anderson untuk mengadakan pesta Natal. Rencananya di tahun ini Lauren ingin mencari tempat yang berbeda, tapi Colin merasa ragu kalau mereka akan menemukan tempat yang baru dalam 2 minggu. Great. Wish me luck. Good luck! Sebelum memikirkan rencananya lebih jauh, Lauren kemudian pergi ke sebuah toko untuk mencari hadiah Natal bagi kerabat dekat dari James. Namun karena Lauren gak tahu apa-apa soal barang kesukaan mereka, dia akhirnya menelpon James dan meminta bantuannya untuk bertemu di toko tersebut. Idea about anything about anyone on this list. I think I'll find you. Okay, thanks. Bye. Kemudian saat mereka bertemu, Lauren langsung bertanya tentang hadiah apa yang disukai oleh keluarga James yang rencananya akan datang dari kota London. Lauren juga mengingatkan James untuk memberi hadiah Natal kepada karyawannya di kantor, dan bagi Joyce yang udah setia melayani keluarganya selama puluhan tahun. Another 18 people on this list. 18. Sesampainya Lauren di kantor, dia kemudian bercerita kepada Colin kalau hari ini James sudah mau menemaninya untuk berbelanja hadiah Natal bagi kerabatnya. Dari cerita itu, Colin bisa melihat ekspresi Lauren yang merasa bahagia, sehingga dia mulai curiga kalau sahabatnya itu udah jatuh hati kepada James. That I have to remind him how great Christmas is, which is gonna make it the best Christmas. You're pretty darn awesome. Keesokan harinya, Lauren datang ke kantor keluarga Anderson dan melihat James yang kebetulan baru selesai mengakuisisi perusahaan dari seorang pria bernama Dean. Sebenarnya hari itu Lauren gak ada janji apapun dengan James, tapi dia bekerja sama dengan sekretaris bernama Kelly agar bisa mengajak James untuk membeli pohon Natal. Really? Can I see that agreement? Have fun! Setibanya di tempat tujuan, James selalu menceritakan tentang tradisi di keluarganya, di mana kedua orang tuanya selalu menaruh amplop amal di pohon Natal. Ternyata tradisi itu masih berjalan sampai saat ini, dan orang tua James juga meminta sumbangan seikhlasnya kepada para tamu undangan yang hadir di pesta Natal. All the guests to make a private donation to whatever charity he chose. Envelopes and the tree. So would I. Di saat mereka lagi asik mengobrol, James akhirnya melihat sebuah pohon cemara yang menurutnya tepat untuk menjadi pohon Natal di rumahnya.
Dan pada waktu James ingin memotong pohon tersebut, Lauren malah jatuh ke arahnya yang membuat suasana menjadi canggung bercampur sedikit romantis. Lalu sesampainya mereka di rumah, James langsung bertanya kepada Joyce di mana dia menaruh semua ornamen untuk menghias pohon Natal. Mereka berdua lalu naik ke loteng untuk mengambil semua ornamen tersebut yang mengingatkan James pada kenangan manis bersama kedua orang tuanya. The ornaments are there. We should find that star and get a move on. Back here. Ketika mereka berdua lagi asik menghias pohon, Miriam tiba-tiba datang ke rumah itu dan ingin mengajak James untuk merayakan keberhasilannya dalam membeli perusahaan Dean. Namun James menolak ajakan dari Miriam dan lebih memilih untuk menghias pohon Natal bersama Lauren yang membuatnya merasa bahagia. Take care. Walaupun James sudah membeli perusahaan itu, ternyata Lauren bisa merasakan kalau James sama sekali nggak terlihat bahagia. Sebenarnya, James masih kepikiran pada Dean dan keluarganya karena Dean udah bekerja keras dalam membangun dan mengembangkan perusahaan itu dari nol. Don't seem that happy about this deal. After all, he built it from the ground up. Any holes? Not that I can see. Lalu di hari berikutnya, Lauren menemani James datang ke kantornya untuk memberikan hadiah Natal sederhana bagi semua karyawannya. How many more stops do we have to make? Setelah mereka kembali ke rumah, Lauren lalu memberikan kejutan bagi James dengan mengajaknya untuk bermain skating seperti yang biasa ia lakukan dulu bersama ibunya. Joyce has gone through all the trouble of digging up these skates, so what? Sambil menunggu James berganti pakaian, Lauren gak sengaja masuk ke sebuah ruangan yang menurutnya cukup luas untuk digunakan sebagai pesta Natal. Kebetulan ruangan ini sangat jarang digunakan oleh keluarga Anderson, dan pada saat itu Lauren udah menghayal kalau dia akan mengadakan sebuah pesta dan berdansa dengan James. I have this dance. Yes, you may. No one. Then myself. Kemudian saat mereka berada di luar, James mulai bertanya tentang perjalanan bisnis Lauren selama dia dan sahabatnya menangani para klien. Di sana, James juga bertanya tentang harapan Natal apa yang paling diinginkan oleh Lauren, karena menurutnya Lauren terlalu sibuk dengan pekerjaan ini untuk membuat para kliennya lebih bahagia. Enjoy. And did it. What do you think? Nah, sebenarnya Lauren ingin menghabiskan hari Natal bersama sang ayah yang setiap tahunnya selalu sibuk untuk membantu orang lain di kota Boston. Selain itu, mereka berdua juga membahas kembali tentang perusahaan Dean, dan di sana Lauren memberi usul kepada James untuk mengajak Dean bekerja sama daripada membeli usahanya. You could offer to work with Dean. Massive amount of popcorn. Are you game? I'm game. Lalu ketika mereka kembali ke rumah, Lauren langsung menyiapkan cemilan bagi mereka karena James ingin mengajaknya untuk menonton film. Namun pada saat itu Lauren malah bingung mencari James yang gak taunya lagi merenung di ruangan sebelah. Reminds me of our ballroom back home in London. Berhubung di pesta Natal itu ada waktu untuk berdansa, James selalu ingin mengajak Lauren untuk berdansa bersamanya. James dan Lauren pun bisa merasakan kalau hubungan mereka semakin tambah dekat, dan seperti biasa kebersamaan mereka itu terganggu oleh telepon dari Miriam. Setelah kembali ke rumah, Lauren langsung memberi kabar kepada Colin kalau dia akan mengadakan pesta Natal keluarga Anderson di rumah mereka sendiri. Lauren pun bercerita soal kebersamaannya dengan James, tapi dia merasa ragu dengan kedekatan mereka karena tampaknya Miriam juga mengincar James untuk menjadi pasangannya. Just the help, but then Miriam called and suddenly the evil. Or maybe he actually wants you to be... Beberapa hari kemudian, Lauren datang ke sebuah tempat untuk menonton acara pertandingan polo yang diadakan oleh James dan teman-temannya. Setelah pertandingan itu selesai, mereka lalu lanjut ke acara amal, dan di sana Lauren gak sengaja melihat kedekatan James dan Miriam yang membuatnya cemburu. Hi, James. Oh, there's Dean. Let's talk. Gara-gara melihat pemandangan tersebut, Lauren jadi merasa minder kepada Miriam karena Lauren sadar kalau dirinya hanyalah wanita biasa. Namun Colin berusaha memberi semangat kepada sahabatnya dan meminta Lauren agar mencari tahu apakah James punya perasaan yang sama atau tidak. A lawyer, or a duchess, or even a... There's only one way to find out, and that is to go.
Kemudian saat Lauren datang ke rumah James, dia akhirnya bertemu dengan orang tua James bernama David dan Helen yang baru aja kembali dari London. Di sana, Lauren mendengar pembicaraan antara orang tua James dan Miriam yang membahas kalau James akhirnya mengikuti saran dari Lauren untuk mengajak Dean bekerja sama. Mumpung mereka bertemu, Lauren kemudian memberitahu orang tua James kalau dia ingin mengadakan pesta Natal di rumah ini yang langsung mendapat respon positif dari Helen. Namun pada saat itu Miriam mengatakan kalau dia akan menjadi pasangan bagi James sehingga Lauren kembali merasa minder dan memilih untuk segera pergi dari rumah itu. Singkat cerita saat Lauren sibuk menyiapkan pesta, James datang menemuinya dan meminta Lauren agar hadir di acara itu sebagai tamu undangannya. Lalu ketika pesta itu dimulai, Lauren langsung memberikan sedikit kata sambutan dan mempersilahkan para tamu untuk menaruh amplop mereka di pohon Natal sesuai dengan tradisi keluarga Anderson. So if you could with the envelopes you were sent, help me finish Karena orang tua James sangat puas dengan pesta ini, James selalu ingin mengucapkan terima kasih kepada Lauren, tapi dia dihalangi oleh Miriam yang ingin mengajaknya untuk berdansa. Di waktu yang sama, Lauren tiba-tiba melihat kedekatan mereka, sehingga dia langsung berpamitan kepada Joyce karena tugasnya udah selesai. Merry Christmas, Joyce. Di sisi lain, Miriam yang udah mengincar James sejak lama, kemudian memintanya untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Namun, James nggak memiliki perasaan apapun terhadap Miriam, dan dia juga mengatakan kalau hubungan mereka lebih baik sebagai teman dekat seperti sekarang. Merry Christmas, Mariam. Sebelum Lauren pergi dari rumah itu, James masih sempat mengejarnya dan ingin mengucapkan terima kasih atas kebahagiaan Natal yang udah dia berikan. James pun berusaha untuk membujuk Lauren agar mau tinggal, tapi Lauren menolak dengan alasan kalau pekerjaannya di rumah ini udah selesai. But my job is pretty much done here, so. The best Christmas we've had in a long time. Keesokan paginya, Lauren akhirnya berada di rumah keluarga Colin untuk menghabiskan liburan Natal bersama mereka. Di tempat lain, James akhirnya memberikan hadiah tiket pesawat kepada Joyce agar dia bisa menikmati liburan Natal di rumah adiknya seperti saat mereka tinggal di kota London. Berhubung hari ini adalah malam Natal, Helen ingin mengundang Miriam untuk datang ke rumah, tapi James nggak setuju karena dia jatuh hati dengan wanita lain. Joyce pun memberitahu kalau Lauren merasa cemburu dengan kedekatan mereka kemarin, sehingga James sadar kalau itulah yang membuat Lauren pergi dari rumah mereka. Oh. Right, Merry Christmas. Adegan film kemudian beralih ke rumah keluarga Colin, di mana ayah Lauren tiba-tiba aja datang ke sana untuk merayakan hari Natal bersama putrinya. Di sana, Ian mengatakan kalau ada seorang pria yang mengirim pasukan untuk membantunya sehingga pekerjaannya bisa cepat selesai. Nah, ternyata pria yang dimaksud itu adalah James yang sengaja mengabulkan harapan Natal Lauren untuk berkumpul bersama ayahnya. Selain itu, James juga ingin mengutarakan perasaannya kepada Lauren, dan adegan tadi sekaligus mengakhiri cerita film ini dengan happy ending. Made my Christmas so special to say. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul A Cheerful Christmas. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.